Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja dan nanti Bapak Ibu atau teman-teman kakak dorang semua bisa yang lain bisa menyesuaikan. Nah di sini mungkin kita sudah kirim materi ke pengelola, mungkin nanti bisa di-share nanti bisa diminta. Jadi ini materi pertama, besok mungkin ada pertama dari Pak Bill ya, materi pertama. Ya, benar. Ya, materi pertama dari Pak Bill. Saya mohon izin, ini sudah ini kah? Saya pakai laptop, jadi di mungkin tempat Bapak Ibu ada yang pakai HP. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Muncul. Oke. Oke. Mungkin tambahan, bukan tambahan, tapi melanjutkan ke beberapa materi dari Pak Bill tempo hari. Nah, di sini dalam artian mungkin saya nambah sedikit apa yang mungkin saya ketahui tentang statistika dan komputer itu sendiri. Dan di sini mungkin pada prinsipnya begini ya, walaupun kita online, tapi saya bukan menggurui begitu ya. Saya bukan menggurui kakak orang semua atau bapak ibu teman-teman. Tapi di sini mungkin beberapa hal yang saya mungkin kurang paham. Ilmu itu ada di bapak ibu. Begitu juga hal sebaliknya. Mungkin ada beberapa hal yang bapak ibu tidak tahu, mungkin ada di saya. Nah, ini proses ini yang mungkin kita harus jaga. Dan kita 2 hari ini kan mungkin kita diskusi tentang apa yang saya punya, apa yang bapak ibu punya, kita bisa tukar. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang dinamika itu yang mungkin kalau bagi saya pribadi itu yang saya sering bangun kuliah S1 ya. Nah, di sini mungkin saya kenalan diri dulu ya. Saya baru juga ya, baru menjadi dosen, tapi di Fakultas Ekonomi sudah lama juga. Tapi pengangkatan masih baru. Ya, pengangkatan masih baru. Nah, ini saya coba membagi apa yang saya ketahui tentang materi ini yang dipercayakan ini ke saya dengan Pak Bill ya. Pak Bill itu senior jauh sekali, senior di kampus. Nah, nama saya Boy. Kadang saya tanya sama Bapak, kenapa saya diberi nama Boy? Mungkin sama Bapak biar kau lebih jelas. Engkau adalah seorang lelaki. Ya, seperti itu. Saya sehari-hari di kampus di S1 ya. Home base saya di S1, seperti itu ya. Nah, ini mungkin profil sederhana yang saya bisa sampaikan di awal. Mungkin di situ ada yang mau bertanya atau 2 hari ini kita harus lakukan apa Bapak Ibu dari refleksi beberapa hari yang didapat materi dari Pak Bill. Nah, mungkin ada yang mau sampaikan 2 hari terakhir ini apa yang kita harus lakukan atau mungkin kita fokus ke sini kah? Mungkin ada Bapak Ibu? Terakhir Pak Bill ngajar materi apa yang terakhir Bapak Ibu? Masih ingat? Mohon izin, Ya. kami kemarin terakhir sempat sama Pak Bill persamaan regresi. Kami banyak dilatih menggunakan aplikasi SPSS untuk mencari itu persamaan regresi. Kemarin terakhir seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin di sini mengawali ini mungkin saya agak berteori lagi sedikit ya materi hari ini. Besok kan kita ada bertemu lagi. Mungkin di situ ada sudah dapat SPSS, ya kan? Berarti itu kan pengaplikasian teoritis yang kita dapat kita aplikasikan dalam komputer. Ada SPSS, ada Evius, ada Statan, ada R, ya, ada GISP, banyak hal. Namun dia memberikan output yang sama. Nah, semakin banyak kita mengenal, semakin banyak pilihan yang kita bisa putuskan. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin hari ini mungkin ada beberapa pendalaman yang saya berikan sama-sama ya. Untuk teori sedikit. Nah, terus besok kita coba sama-sama lihat beberapa aplikasi, terus bagaimana persamaan itu. Namun dalam konteks S2 ini,
S2 ini, yang paling penting kan Bapak Ibu, ujung dari harapan ini kan Bapak Ibu bisa menulis tesis, ya kan? Menulis tesis di Magister Keuangan Daerah. Ya. Nah, harapannya seperti itu. Nah, mungkin saya mengawali ini ya Bapak Ibu. Hal ini dengan bahwa kalau di kiri ini adalah taksonomi dari apa istilahnya tuh kognitif ya. Apa yang diharapkan dari apa pengetahuan itu. Biasanya kalau 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 kita kemampuan kita, Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya. Mohon maaf, saya bukan menilai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menilai sendiri jika Bapak Ibu hanya mengulang kalimat itu, Bapak Ibu hanya pada level pengetahuan. Ya. Jika Bapak Ibu bisa menafsirkan dengan kalimat sendiri, berarti diri Bapak Ibu ada pada level pemahaman. Nah, jika Bapak Ibu naik lagi ke level penerapan bahwa ada apa ya, ada fenomena empiris atau fenomena sosial di masyarakat yang Bapak Ibu bisa tafsirkan dari pemikiran Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu sudah berusaha untuk menerapkan apa itu yang namanya kebenaran ilmu. Ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah bisa mampu menganalisis ya, dan menginterpretasi, nah Bapak Ibu sudah mulai mengerucut. Berarti dalam konteks apa MKD Bapak Ibu sudah paham apa tujuan saya nanti menulis seperti apa ya, proses analisis. Nah, waktu proses sintesis Bapak Ibu bisa apa ya? Proses relasi dalam matematika seperti relasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa saling mendukung. Ya, kalau dalam konsep perencanaan penganggaran, kita disebut dengan DIS ya. Kita kalau nyusun dokumen perencanaan, kita sebut dengan DIS. Ya. Bahwa kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pendidikan hanya dari satu sumber dana atau satu tusi ya. Terus kita bisa menilai. Jadi Bapak Ibu tahapan evaluasi secara konseptual itu tahapan yang paling tinggi. Kita bisa menilai. Nah ini yang harapannya Bapak Ibu apa dalam saya membawa ini ke harapan Bapak Ibu nanti selama berproses di MKD, Bapak Ibu mampu menulis tesis. Dalam artian Bapak Ibu menilai apa yang mau Bapak Ibu lihat. Seperti itu ya. Jadi secara konseptual saya tulis bahwa mahasiswa memiliki kemampuan teoritis dan praktisi terhadap penilaian fenomena pada sosial ekonomi masyarakat. Ya. Seperti itu. Ya, apa yang mungkin hemat saya apa yang diharapkan sedikit dari Magister Keuangan Daerah, Kuncen, ya seperti itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu ya, saya membuka pertemuan kita dengan satu wacana diskusi. Bapak Ibu suara saya dengar ya? Kedengaran Bapak Ibu? Dengar Pak, dengar Pak. Oke. Ini kadang tanah hitam. Saya punya rumah, saya di rumah ini kadang tanah hitam juga kadang-kadang. Saya konfirmasi dalam perjalanan materi ini saya konfirmasi. Ya. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu, eh, di level S2 ini Bapak Ibu, apakah kita perlu mengajar hanya statistik ataukah statistika? Atau kedua itu sama? Jika itu keduanya sama, maka Badan Pusat Statistik kita bisa sebut dia dengan Badan Pusat Statistika. Sekarang menurut hemat Bapak Ibu ya, jadi ini opini pendapat. Pendapat itu tidak salah dan benar ya. Tidak ada penilaian yang menyebutkan bahwa pendapat itu ini salah ini benar. Pendapat itu tidak ya relatif. Nah, saya ingin maksudnya Bapak Ibu, teman-teman semua kakak, apa Bapak yang bisa dibagikan? Apakah statistika, apakah kita statistik atau sama? Menurut sepanjang yang Bapak Ibu semua ketahui, ada yang bisa memberikan ini wacana? Mohon izin. Siap. Kakak Hariman. Oke, Kakak Hariman silakan. Mohon izin Pak. Kalau dari yang seputaran saya tahu, mungkin simpel saja. Statistik itu ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari itu entah kita mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data, menafsirkan serta menyajikan data. Dan kalau statistika itu apa yang kita lakukan? Kita mengumpulkan atau fakta yang ada kita ambil dan kita olah serta dianalisis
dalam kita mengambil keputusan. Begitu. Kira-kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Hariman sebagai bagi ilmu ini. Ada lagi yang lain? Mungkin ibu-ibu, yang ibu Echun Wayoy, mungkin, atau bapak ibu yang lain? Izin Pak Riswanto Pak. Ya, Bapak izin. Bapak nama izin. Ya, statistik itu ilmu Pak, ilmu yang belajar sama kayak tadi Pak Hadiman, ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan atau menganalisis data. Oke. Namun kalau statistika itu adalah sekumpulan data atau fakta yang kita kumpul dan diolah dan dianalisis untuk mengambil suatu keputusan Pak. Jadi Ya. kayak pemerintah daerah mau mengambil keputusan nilai bantuan ke suatu daerah berapa, itu dia dasarnya dari hasil statistika Pak. Baru bisa mengambil keputusan berapa yang ambil. Ya. Gitu Pak. Terima kasih. Bapak izin, Bapak nama siapa? Ini masih Riswanto, nama Pak. Riswanto, siap Bapak Riswanto. Terima kasih, Kakanda hormat sebagai ilmu. Baik, sehingga dari definisi tadi, jadi dalam artian bahwa jika kita berpemerintah, maka ada konsep data bahwa ada data yang menjadi keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Ya. Selain itu ada juga definisi dari berbagai buku ya, Bapak Ibu, banyak referensi. Ada data yang kalau konsep statistika itu hanya memproses data dari istilahnya aliran data itu yang menjamin aliran data itu otentik. Ya. Jadi statistik itu menjamin data, output dari manajemen data itu valid dan otentik. Kadang data itu valid, tapi bagi saya pribadi ya, diskusi ya Bapak ini. Ada data valid, tapi kita kurang terjamin data itu otentik atau tidak dari melalui proses yang baik seperti itu ya. Baik. Nah, memang benar ya. Kalau kita tahapan interpretasi nanti ada slide. Tahapan interpretasi sebenarnya tadi ya. Kalau kita melihat ini ya kan, otomatis ya kita sudah Bapak Ibu kalau sudah menggunakan statistika, berarti Bapak Ibu sudah paham saya pada posisi apa kemampuan saya ya. Dalam suatu bidang ilmu tertentu. Jika contohnya begini, kalau di S1 ya Bapak Ibu mohon maaf. Kadang kan begini, hukum permintaan apa? Oh, hukum permintaan itu tandanya negatif secara matematis. Nah, jika mahasiswa itu dia bisa mengulang itu, maka dia hanya pada level pengetahuan. Dia hanya bisa memperoleh data informasi saja. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menjelaskan dengan apa yang dia rasakan sendiri. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau kita sudah interpretasi, mungkin menurut hemat saya kita sudah ada dalam penerapan analisis, bahkan sampai ke evaluasi. Karena dalam evaluasi kita menilai banyak pendekatan. Nanti kita dalami ada berbagai teori, ada berbagai sebenarnya mata ajar yang sebenarnya harus dipadukan secara holistik untuk menyelesaikan suatu apa yang kita mau evaluasi ke depan. Nah, proses itu ada di statistika ya, statistika. Statistik dia hanya menjamin apakah data itu valid, otentik dan lain-lain. Tapi proses statistika dia tidak perlu itu data itu valid atau tidak. Tapi apa, Bapak Ibu? Jika apa yang kita olah salah, pasti keluarannya salah. Jika kita pengambil kebijakan, maka intervensi pelayanan publik kita salah. Jika intervensi publik kita salah, maka kembali lagi bahwa kita disalahkan. Jika kita disalahkan, maka kembali lagi proses pengambilan kebijakan kita yang gitu. Mungkin begitu. Sehingga jika kita lihat di samping sini bahwa memang benar bahwa seharusnya bukan Badan Pusat Statistika, tapi Badan Pusat Statistik. Dia menjamin data itu valid dan proses itu salah. Proses itu otentik. Kalau kita lihat BPS itu ada dua ya, kategorisasi data. Ada data dasar dan data apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Data dasar dan data sektoral. Data dasar adalah data yang diproduksi oleh BPS itu sendiri. Namun data yang
data data sektoral itu ada di masing-masing dinas. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa Badan Pusat Statistik itu benar dan selayaknya istilahnya seperti itu. Baik, terima kasih untuk wacana ini. Nah, yang kedua, wacana kedua, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, bahwa ada apa ya, Presiden Jokowi dia katakan bahwa data data ini adalah jenis kekayaan baru bagi bangsa ini, sehingga mungkin data dan khususnya data ya, belum jadi informasi. Data ini lebih mahal harganya dengan harga minyak, Bapak Ibu ya. Ini wacana saja. Nah, kebetulan kemarin saya pas main-main media sosial, ada isu bahwa ada beberapa kebijakan yang cukup kontroversi bahwa dilarang menggunakan iPhone. Menggunakan iPhone karena mungkin ada proses-proses penjagaan, menjaga supaya aliran informasi dan data ya seperti itu. Nah, ini yang mungkin kepentingan itu ya, bahwa big data akan menjadi sesuatu yang mahal. Namun kadang kita mengabaikan. Nah, kita di Papua pada umumnya ada dan selalu rutin menjaga penyakit itu. Ya. Jadi di sini saya coba membangun satu redaksi bahwa data itu ada sebenarnya. Data itu ada, tapi ada di distrik, ada di unit layanan terdepan, ada di administrasi kampung, ada di kabupaten, ada di provinsi. Ya. Dan dalam satu lingkup itu, administratif itu, tercecer juga pada individu-individu tertentu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Menurut hemat saya, sebatas pengetahuan saya. Nah, sehingga Bapak Ibu, jika kita belajar statistik, kita paham statistik, tapi kita mau menerapkan dia dalam statistika sulit karena tidak ada datanya. Akhirnya apa Bapak Ibu biasanya? Waktu Bapak Ibu menulis sesuatu, tesis, tidak ada datanya. Bapak Ibu sebenarnya berusaha menulis tentang kebohongan atau fitnah. Tesis Bapak Ibu adalah memfitnah tentang fenomena sosial. Ujungnya kan seperti itu. Kalau pemahaman sederhana saya ya. Kalau data itu tidak lengkap dan Bapak Ibu berusaha interpretasi kelemahan data itu dan menjadi sebuah implikasi, sebenarnya Bapak Ibu sedang berimplikasi dan mengajarkan fenomena itu menjadi lebih buruk. Dan ini kadang, mohon maaf, kadang kita menerapkan ini dalam pemerintahan daerah. Kebetulan tadi saya habis ngajar di bawah materi tentang perumusan indikator kinerja di PPD Bappenas. Nah, sehingga hal ini perlu dijaga. Ya. Mungkin ada yang mau menanggapi apakah hal yang saya rasakan ini sama dengan Bapak Ibu ketahui. Mungkin di instansi data ini banyak, tapi kok ada di sini. Orang ini dia dimutasi ke sini, datanya ikut. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa wacana ini sebelum kita lanjut. Halo Pak, izin lagi Pak, Riswanto Pak. Siap, silakan Pak Riswanto. Ya, ada teman saya juga Pak, ada kerja di satu kabupaten juga di Papua. Tapi saya setelah sebutkan nama kabupatennya Pak ya. Iya, tidak Jadi, apa-apa. ya baik, tantangannya mereka tuh begini Pak. Kita punya masyarakat Papua di daerah pesisir, ya, daerah pegunungan atau daerah Mambramo itu kebanyakan kan masyarakatnya nomaden Pak ya. Siap. Ya, kebanyakan masyarakat nomaden. Jadi mereka tuh kadang-kadang berpindah-pindah sesuai dengan bulan atau mungkin dengan cuaca atau ada waktu-waktu tertentu mereka pindah Pak. Jadi mungkin satu keluarga terdiri dari 30 orang dan mereka punya titik rumah itu ada 10 karena kan di sini Januari, Februari pindah lagi begitu. Nah, tantangannya teman-teman yang di daerah itu adalah mendata jumlah kampung Pak. Jadi kebanyakan ada pegawai mungkin yang agak kurang aktif. Jadi ada datanya 12 kampung, padahal itu cuma satu keluarga saja. Tapi karena bersifat nomaden, jadi mereka berpindah-pindah. Iya. Itu memang tantangan juga Pak di situ Pak, yang untuk yang agak berat. Ya. Ada lagi Pak? Mohon izin Pak. Oke, Pak Hariman. Yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain sebelum Pak Hariman, Ada yang lain Bapak Ibu? Siap. Ada yang lain? Oh, yang lain belum sampai rumah mungkin ya.
Berarti Pak Hariman saja dengan tadi yang sudah sampaikan. Oke, silakan Pak Hariman. Mohon izin Pak, kalau Siap. saya ini dari hal ini nih saya lihat menarik dari pengalaman. Pengalaman saya bertugas di distrik, kebetulan di distrik ini saya sudah hampir 8 tahun. Di distrik Airu di Kabupaten Jayapura. Distrik ini dia kan kebetulan berbatasan dengan ada berbagai kabupaten di Provinsi Papua. Besok besok akan menjadi perbatasan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Iya. Hal yang menjadi dasar sekali permasalahan kami di atas itu permasalahan data ini karena masyarakat ada datanya, mereka data kependudukannya di Kabupaten Jayapura, mereka punya data kependudukan juga di kabupaten sebelah. Ya. Mereka mungkin mereka pada prinsipnya hanya ingin mencari makan. Kalau dari pemahaman saya, karena kita tahu bahwa sekarang dana yang diberikan oleh pemerintah dari pusat itu kebanyakan ke dana kampung, dana desa itu. Nah, itu yang mereka harapkan. Itu yang mereka harapkan sebenarnya. Tetapi kita di pemerintah daerah juga sebenarnya tidak bisa menutup mata bahwa kita bilang mereka harus di sini, di kabupaten ini, harus di kabupaten ini. Tetapi perhatian kita saja sebenarnya dari tiap-tiap kabupaten untuk mereka masyarakat sekitar di situ. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Oke, Terima kasih. mungkin begini ya. Saya mencoba menanggapi sedikit, baru saya lanjut boleh ya. Jadi dalam kitab berpemerintah, saya suka dengan istilah berpemerintah. Berpemerintah, ada dua hal substansi yang kita harus jalan dan itu berkaitan. Yaitu yang pertama adalah tata cara, tahapan. Yang pertama adalah tahapan bahwa kita harus berpemerintah sesuai dengan tahapan. Nah, yang kedua, kita berpemerintah sesuai dengan tata cara. Kadang tata cara itu sudah bagus, tata cara itu bagus, tapi tahapan itu kita lemah. Sehingga ada beberapa fenomena yang kita dapat, kita sulit menyelesaikan itu karena kita tidak inovatif dalam mengembangkan tahapan. Contoh ya, konkret. RT RW, Bapak Ibu tahu ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu pasti paham ya RT RW. Saya juga kurang paham sih. RT RW mempersoalkan tentang batas wilayah. Tapi waktu kita nyusun teknis dalam proses perencanaan penganggaran, kita tidak boleh membawa masalah itu. Kita tidak boleh membawa masalah tentang batas wilayah. Tapi bagaimana apa yang menjadi tantangan di RT RW itu harus menjadi peluang pada dokumen perencanaan penganggaran. Misalnya contoh begini, kita berbatasan secara administrasi pemerintahan atau bernegara. Tapi bisa jadi secara etnografi kita memiliki hubungan darah kan. Nah, sehingga untuk mengharmonisasi kondisi faktual itu bahwa walaupun RT RW itu menjadi persoalan batas wilayah, tapi dalam proses perencanaan penganggaran apa yang potensi di sebelah sana. Seperti itu ya. Mungkin itu. Jadi apa yang menjadi potensi, misalnya dia tanam jagung, dia kurang pupuk. Oke, berarti di kabupaten saya yang berbatasan saya bikin pupuk. Jangan saya nanam jagung lagi. Nah, itu menurut hemat saya apa yang kita harus pikirkan dalam proses harmonisasi ini. Nah, dalam proses itu kita butuh data kan. Nah, sehingga data yang kita kumpulkan adalah data input. Ya kan? Data input. Data input itu kan bisa berbagai model. Kita bisa proses statistika. Ya. Atau tidak kita proses pengumpulan data partisipatif. Ya. Nah, kadang kita punya data yang bersifat kuantitatif lengkap, tapi kita tidak didukung dengan data kualitatif atau data partisipatif. Sehingga apa? Waktu kita melakukan intervensi, apalagi yang Bapak Ibu yang ada di distrik, di
cukup dekat dengan layanan langsung ke masyarakat, itu agak sulit dalam pengembangan inovasi. Nah, itu mungkin ya narasi dari saya. Nah, sehingga metodologi ini perlu ada harmonisasi metodologi secara kuantitatif dan metodologi secara kualitatif. Ya, mungkin itu ya kalau menanggapi. Baik, mungkin saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, mungkin ada beberapa teori yang saya bisa sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini hanya wacana ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke statistika, mungkin saya juga tidak terlalu paham tentang matematik, ya. Nah, karena saya tidak kuliah secara real di matematik. Namun begini, pada prinsipnya kita kan social science, kita social science, kita bukan orang matematika murni. Seperti kalau kita ambil S2 di FMIPA, itu ada statistik, itu kita murni, ya. Kita murni. Namun di sini kita masih menggunakan rasa, ya, terus pikiran apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Nah, itu yang kadang bisa mempengaruhi kita dalam perumusan model apa yang kita pakai. Seperti itu. Nah, kepentingan matematika dalam kita berbicara ruang lingkup ekonomi, walaupun begini, substansinya tetap ekonomi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara grand theory bahwa tetap kita masih ada dalam rumah besar ekonomi, yang di dalamnya kita mungkin bicara regional, dalamnya kita bicara uang dan lain-lain, kayak akuntansi ya. Tapi kita dalam kerangka besar, rumah besar bahwa ekonomi ya, kita menjaga ekonomi lebih baik. Nah, ada peran matematika di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa logisnya bahwa kita hanya meminjam, mohon maaf saya menggunakan istilah itu, meminjam apa yang dipunya oleh ilmu matematika untuk menyederhanakan persoalan yang ada di ekonomi. Kalau kita bawa dalam konteks magister keuangan daerah, berarti apa yang menjadi persoalan kita pada magister keuangan daerah ini, apa dalam proses perencanaan penganggaran, perencanaan penganggaran, coba bantukah satu metodologi sehingga permasalahan ini bisa disederhanakan, sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dan diinformasikan ke masyarakat. Nah, dalam mekanisme APBD kita menggunakan logika matematika ya Bapak Ibu. Secara langsung kita menggunakan logika matematika. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa mungkin ini bukan menambah teori yang sudah disampaikan, tapi mungkin ini lebih bersifat orientasi terhadap penggunaan matematika dalam social science. Kita tidak mentuakan atau mendewakan matematika, tapi bagaimana kita mendewakan apa yang menjadi substansi teori kita. Seperti itu ya. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kadang kita dalam menulis tesis, kita salah membangun spesifikasi model. Karena kita terlalu mendewakan matematika, akhirnya teori kita baikkan. Akhirnya salah kita kumpul data juga salah. Karena kita kayak tadi kan, persoalan tadi. Kalau datanya seperti itu, kita harus melihat itu sesuai dengan disiplin ilmu kita. Macam tadi ada data mengenai itu. Ya. Oh, berarti kuantitatif tidak bisa, itu harus kualitatif. Data partisipasi. Data partisipasi yang harus kita gunakan itu untuk menyelesaikan ada berbagai tantangan di daerah yang berbatasan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin maksud saya di slide ini bahwa kita tidak harus mendewakan matematika, statistik, dan gabungan itu dengan teori apa yang disebut ekonometrik, tapi bagaimana kita basisnya pada teori. Jadi statistik, matematika hanya membantu kita menyederhanakan apa itu dengan persoalan kita di keuangan. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Sehingga apa Bapak Ibu? Dalam statistik ada istilah kardinalitas atau ordinalitas. Seperti itu. Sehingga kita bisa membangun model. Model yang baik. Model itu kan sebenarnya indikasi Bapak Ibu. Kita tidak bisa katakan 100% sempurna. Tapi bagaimana kita mengindikasi bahwa secara teori keuangan bahwa implementasi keuangan di daerah ini atau negara ini belum sesuai dengan harapan regulasi.
Nah, kita bisa mengindikasi dari secara kuantitatif. Karena begini Bapak Ibu, jika ingat kalimat saya bahwa pendapat itu tidak benar, tidak salah. Ya, pendapat itu tidak benar, tidak salah. Nah, tadi kalau kita ingat piramida kognitif, maka evaluasi kebanyakan kita menggunakan kuantitatif, mohon maaf. Kebetulan saya orang kuantitatif. Jadi sehingga kebanyakan di S1 saya doktrin tetap kuantitatif. Kita mengevaluasi secara kuantitatif. Nah, jika kita karena kita keuangan daerah, kita kebanyakan menggunakan data kuantitatif. Ada beberapa pendekatan dalam melihat keuangan yang baik, kita juga bisa melihat dari partisipasi penyusunan mungkin, akuntabilitas penyusunan, ya. Tapi dari sisi praktisi, kita menggunakan matematika atau statistik, bagaimana kita mengevaluasi kita benar tidak menggunakan uang ini. Jadi mohon maaf kalau materi ini mendoktrin tentang penggunaan kuantitatif dalam melihat fenomena uang itu nanti. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. Bahwa model matematika itu hanya menyederhanakan tadi ya. Menyederhanakan hubungan variabel. Ya. Misalnya kita mau melihat Bapak Ibu nanti terpikirkan, oh otonomi khusus yang nanti berlangsung ini ya yang diatur dalam RIP 3, interaksi dan lain-lain, mekanisme perencanaan penganggarannya dan spesifik grant, block grant. Nah, ini bagaimana dampak terhadap pengembangan manusia seperti itu. Nah, ini yang mungkin kita tidak bisa melihat itu secara opini. Kita harus melihat itu secara kuantitatif. Nah, itu agak sulit dengan kita berpendapat bahwa itu gagal, ini tidak gagal. Agak sulit kita meyakinkan diri sendiri, apalagi orang lain, bahwa ini gagal atau tidak. Sehingga kita membutuhkan suatu metodologi yang dimana itu kita meminjam substansi disiplin ilmu orang lain. Itu yang disebut matematika. Kita pinjam, tolong bantu kami ekonomi untuk melihat dan bisa menyederhanakan masalah ini. Seperti itu, untuk mendapat sebuah kebenaran dalam fenomena itu. Jadi prinsipnya begitu. Mohon maaf saya berteori, tapi ini penting. Kadang kita lalai menyalahgunakan atau mendewakan matematika, padahal kita bukan orang matematika. Kita hanya meminjam logika disiplin ilmu itu. Seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu harus dalam nanti proposal, tesis, pasti Bapak Ibu akan jumpai ini. Dan Bapak Ibu harus jika menulis itu kuantitatif, bahwa logika Bapak Ibu bahwa matematika, statistik hanya menyederhanakan, tidak untuk menyelesaikan. Menyelesaikan adalah proses teori kita. Bapak Ibu sampai di situ bisa paham 2 slide ini? Masih dengar Bapak Ibu? Siap, masih. Ya, nah itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana misalnya ini contoh ya, realitas ekonomi masyarakat di Papua. Bapak Ibu paham, kita di Papua ini seperti apa. Nah, dari fenomena-fenomena itu ya, realitas itu, kita berpikir misalnya begini, oh kita punya 2 tangan. Tangan yang kiri misalnya kita tahu oh realitas. Kita butuh kanan biar lengkap, biar kita bisa memegang itu utuh. Nah, tangan yang kanan ini kita teori, Bapak Ibu. Kadang kan ada juga yang ini ya, mohon maaf melebar. Ada praktisi mungkin yang terlalu arogan, saya tidak butuh teori. Ada juga yang seorang teori, saya akademis, saya hanya berteori. Padahal 2 ini kalau digabungkan menjadi sesuatu hal yang baik. Itulah yang diharapkan oleh Nadiem. Kalau kita melihat isu-isu ya, Nadiem mau buat S2 tidak usah S2 dan lain ya, tapi kita tidak diskusi itu ya. Menurut saya bagus. Dalam artian bahwa lebih konkret itu antara teori dan praktisi itu konkret. Antara praktisi akademi teknokratik, antara teknokratik kalau macam kita berproses pendidikan begini, berarti kan teori dengan praktik itu berjalan imbang, saling mendukung, merangkul. Nah, kalau dalam proses berpemerintah, berarti kan teknokratik dan politis harus jalan bersama. Tidak saling menjatuhkan dan tidak saling mendahului. Gitu kan. Seperti itu kalau yang saya pahami. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dalam konteks kita dalam mata kuliah ini, maka itu Bapak Ibu bahwa
variabel tidak ditentukan oleh matematika, tapi variabel ditentukan oleh teori yang kita dapat dalam berproses pendidikan di Magister Keuangan Daerah. Ya, seperti itu. Variabel kalau macam kita bawa ke pemerintah, gampangnya variabel itu seperti indikator sih sebenarnya menurut saya. Indikator itu kan kalau kita pahami bahwa latar belakang munculnya indikator itu kan masalah. Ya. Munculnya masalah itu adalah proses interpretasi dari sebuah data. Sama juga dengan variabel. Misalnya masalah uang. Masalah uang ini kan orang bisa, misalnya penyerapan uang kurang. Penyerapan uang kurang. Ini kan bisa ditafsir oleh berbagai disiplin ilmu. Orang kehutanan akan bisa apa, bernalar ya, melihat itu kenapa uang itu bisa kurang. Kita mungkin dari orang perencanaan murni bisa berasumsi di situ itu kenapa penyerapan anggaran kurang. Orang keuangan murni dia bisa itu kenapa itu ya. Masing-masing ya, masing-masing dengan disiplin ilmu. Nah, kebetulan Bapak Ibu ada di Magister Keuangan Daerah. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat semua beberapa fenomena di masyarakat Papua dari segi disiplin ilmu keuangan daerah. Itu yang perlu dijaga ya, sebagai kita sama-sama dalam belajar tentang keuangan daerah di lembaga ini ya, Bapak Ibu. Jangan melebar. Biasanya kalau proposal melebar, nah, ini harus diperbaiki. Ya. Tesis melebar harus diperbaiki. Karena kita tidak menggunakan variabel yang baik. Nanti di materi selanjutnya saya jelaskan ada namanya kesalahan spesifikasi model. Ya, seperti itu. Nah, definisi dan asumsi ini menjadi penting, Bapak Ibu. Asumsi bisa dari teoritis kita atau dari metodologi yang tadi. Ya. Misalnya kalau dalam teori, harga itu selalu, hukum permintaan itu kan negatif. Negatif. Kalau hukum penawaran itu dia positif. Dengan asumsi barang lain atau tidak ada pasar persaingan sempurna ya, atau tidak monopoli. Jadi semua yang ditawarkan itu selalu habis dikonsumsi. Nah itu kan asumsinya begitu. Bisa asumsi metodologi, ya. Asumsi metodologi. Nah itu kita bangun. Nah, itu bisa di proses proposal itu kita harus menjamin bahwa definisi dan asumsi proposal di MKD itu kita sudah lulus. Sehingga kita bisa menetapkan model ekonomi mana yang kita pakai. Ya. Model ekonomi mana yang kita pakai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini saya membangun wacana supaya Bapak Ibu lebih dini membayangkan atau berharap, aduh saya nulis tesis apa ini. Karena kita berproses S2 ini tidak lama ya. Dan Bapak Ibu juga saya yakin butuh cepat. Nah Bapak Ibu harus sudah dari walaupun matrikulasi ya Bapak. Tapi Bapak Ibu sudah bisa berpikir, kalau saya kuantitatif saya nulisnya apa. Nah ini beberapa hal mungkin bahwa Bapak Ibu harus menjamin tulisan Bapak Ibu variabelnya jelas. Terus definisi dan asumsinya itu jelas. Secara teori dan metodologis. Sehingga Bapak Ibu merumuskan model itu baik. Seperti itu. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Mungkin di sini tadi ya. Bagaimana kita fungsi statistik itu ya. Saya sandingkan dengan kognitif tadi. Nah, di sini ada satu variabel yang disebut indeks pembangunan manusia IPM. Nah, ini kan indikator komposit yang dipublis oleh BPS. Nah, ini yang disebut dengan data dasar. Data dasar. Karena kan ini ada data penunjangnya yang ada di OPD. Nah, data penunjang itu yang disebut dengan data sektoral. Nah, ini Bapak Ibu. Jika kita dalam ruang lingkup statistik, kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih data ini, Bapak Ibu akan bikin apa? Bapak Ibu, ada yang mau bisa ini bercerita? Mungkin yang lain Bapak Ibu, Pak Lukas, Ibu Naomi, Ibu Putri, Ibu Valentin Hamadi, ada yang mau menyampaikan mungkin berbagi ilmu kah Bapak Ibu? Dipersilakan Bapak Ibu. Jika melihat data ini,
ya, durasi waktu 2013 sampai 2020. Data ini menerangkan tentang indeks pembangunan manusia pada daerah ini, Jaya, Yaukimo, Kepulauan Bintang, hingga ke Provinsi Papua. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih data ini, Bapak Ibu mau menginformasikan apa? Bapak Ibu, ada yang bisa ini? Ada yang bisa Iya bantu? Pak, Oh, bisa bersuara Pak. oh siap. Ya, kalau saya lihat dari datanya ini Pak, semua program pemerintah tuh semuanya sama dengan Pak, tidak ada perubahan. Maksudnya angka statistiknya dari 2013 sampai 2022 itu tidak ada kenaikan yang signifikan Pak. Artinya program pemerintah itu perlu lebih ditingkatkan lagi Pak untuk meningkatkan nilai indeks pembangunan manusianya Pak, entah dari pendidikannya atau dari ekonominya Pak. Itu saja Pak. Kalau saya lihat Pak, dan selesai saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Begini, saya coba nanya balik. Ada yang lain? Pak Lukas mungkin? Ya, Pak. Bapak izin, Bapak suara halus sampai bisa dikasih besar sedikit. Ya, maaf Pak. Oke. Ini kalau menurut saya data ini menjadi salah satu indikator kita bisa melihat jumlah penduduk di Kabupaten. Misalnya saya di Kabupaten Jaya, kemudian dia mengolah melihat dari indeks pembangunannya. Mungkin seperti itu Pak. Baik Oke. pembangunan dari sisi kesehatan, kemudian di berbagai sektor Pak. Oke, terima kasih Jaya Wijaya. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin, Mbak. Oh, Kakanda. Siap, silakan Kakanda. Kalau dari data yang ada ini, saya sedikit menyimpulkan bahwa ada yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa kabupaten serta di provinsi ini, capaian dalam pembangunan manusia itu tentang dasar kualitas hidup manusia di Provinsi Papua ini dari tahun ke tahun ini dia bukan mengalami dari tahun ke tahun dia ada mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya tidak begitu signifikan, tidak begitu tinggi. Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah yang kami pikir kurang tepat sasaran. Apa yang dibutuhkan, terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kebutuhan manusia di masyarakat di lapangan. Karena terkadang apa yang kami lakukan dalam proses perencanaan itu banyak tidak melibatkan masyarakat. Sebenarnya kan tujuannya kita melakukan suatu program pembangunan itu kan harus banyak melibatkan masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang harus kita penuhi sebenarnya. Ya. Saya kira seperti itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kakanda. Ada lagi? Oke, saya izin sebentar ya. Sebentar saja. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin yang ibu-ibu? Yang ibu-ibu malu-malu hati ya, bapak-bapak selalu. Tapi ingat bahwa bapak-bapak itu memperhatikan kesetaraan gender. Baik. Masih kedengaran ya suaranya? Suara saya? Siap, masih. Baik. Jadi tadi ya banyak sudah bisa dalam artian berarti Bapak Ibu saya mohon izin saya kembali. Kita melihat ini ya Bapak Ibu ya. Dan ini ya. Sorry. Nah ini. Nah, berarti Bapak Ibu ini sudah ada yang sudah di atas ya. Sudah sampai level evaluasi ya.
Namun yang tadi ya Bapak Ibu ya, saya kembali lagi mohon izin ke materi. Oke. Nah, dari pandangan tadi ya, pandangan tadi bahwa Bapak Ibu disajikan data ini, kita kan tidak tahu ini. Ya ini data ini muncul dari mana, proses statistiknya bagaimana, ya. Kita langsung dihadapkan dengan data ini. Karena kita percayakan data ini terkumpul dan ini kan data output ini. Ini output dari proses statistik, ya kan? Output dari proses statistik dan statistika mungkin ya, karena ini indeks komposit. Indeks komposit. Ada penalaran proses analisis. Nah, namun dalam ruang tertentu dia menjadi data yang bersifatnya input. Misalnya contoh, waktu kita nyusun RPJPD, ini input. Ya. Tapi mungkin kalau dia dalam level RKPD, ini bisa outcome. Kan bisa tuh, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus memperluas pemahaman data bahwa dalam berpemerintah ataupun dalam swasta bahwa ada juga data yang sifatnya input, output, proses, outcome, impact. Nah ini Bapak Ibu harus juga memperkaya referensi bahwa banyak pengembangan definisi data. Nah di sini kita bisa tahu bahwa kalau kita berada pada level RPJMD bahwa ini adalah data outcome. Data impact. Data impact. Seperti itu. Namun yang kedua bahwa Bapak Ibu tadi langsung ada yang menilai, oh ternyata intervensi program belum dilakukan. Nah ini menjadi diskusi. Apakah itu dari intuitif Bapak Ibu? Ini yang menjadi persoalan ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung menjudge bahwa ini intervensi pemerintah salah. Walaupun Bapak Ibu macam Kakanda tadi di distrik dia sampai 8 tahun, mungkin dia paham tanpa menghitung, dia pun paham ini yang benar begitu kok konteksnya kok. Kita tidak perlu susah hitung. Tapi dalam konteks akademis, teknokratik itu tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kita perlu menjaga harmonisasi dalam teknokratik dan berpolitik. Nah, pengalaman ya ini melebar sedikit, mohon maaf. Biasanya kita bisa lama dalam status tertentu karena kita pandai memainkan waktu dan ruang itu dengan skill kita pada teknokratis dan politis. Kita mainkan dua hal ini secara berimbang. Nah itu biasanya kita bisa lama dalam posisi tertentu. Paham ya Bapak Ibu? Seperti itu. Nah terkait itu ya tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan dengan baik. Namun dalam proses kita materi kuliah ini kita tidak bisa langsung ke sana. Kita perlu proses pengolahan kan. Jadi data dia tidak mungkin jadi informasi. Nah menurut kalau macam ini kita sajikan data ini, kita tidak bisa, data ini belum bunyi. Data ini belum bunyi, kita proses lagi. Padahal data ini melalui proses pada lembaga tertentu. Tapi waktu di kita, user ini, pertama ini di kita harus olah lagi data ini. Ini kita kaitkan dengan teori kita apa, keuangan kita apa. Bisa jadi IPM ini kita kaitkan dengan uang. Namun begini, Bapak Ibu. Jika kita kaitkan dengan teori kita keuangan daerah, misalnya sumber dana tertentu, apakah yakin 100% intervensi dari sumber dana itu menjadi perhatian? Misalnya kita klaim Otsus ataupun misalnya DAM ataupun apa sumber dana itu, dia meningkatkan IPM sekian-sekian, itu kan melalui proses tertentu kan. Kalau kita hanya lihat begini, data ini belum ada. Namun waktu kita melihat peningkatan satu poin dana otsus ini dan dana tambahan infrastruktur meningkatkan IPM Papua sekian-sekian. Itu indikasi kan? Indikasi bersifat kuantitatif. Nah ini Bapak Ibu ya. Mungkin narasi yang saya bisa sampaikan kembali dari dua tadi ya Bapak Ibu. Bapak yang Kakanda yang sampaikan bahwa kita tidak bisa dalam berteknokratik langsung melakukan itu tanpa melakukan suatu proses pengolahan itu. Nah, ini Bapak Ibu, dari data ini mungkin ini sudah kentara ya Bapak Ibu ya, materi ini. Slide ini sudah kentara Bapak Ibu.
Siap sudah sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Saudara. Baik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya coba olah. Berdasarkan pengetahuan saya saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ini tidak apa. Tapi menurut hemat saya ini ada memberikan informasi sedikit yang cukup baik untuk kita. Nah, Bapak Ibu, ada dua hal Bapak Ibu. Kadang di S1 tuh kadang kita ada fenomena begini. Menulis karya ilmiah itu harus terlihat keren. Ya, saya harus menggunakan alat ini karena ini keren. Tapi tidak ada substansinya di situ. Jauh sekali. Dan dia tidak implementatif. Gitu. Ya. Waktu macam hasil penelitian itu digunakan di pemerintah, itu kurang susah mengimplementasikan itu. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa berpikir ya yang kedua ya. Teori tadi, Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa berpikir saya nulis apa. Nah, yang pertama teori ya tadi. Yang kedua bahwa kita jangan terjebak di metodologi. Dan ada pergeseran itu ya, sosial itu bahwa saya nulis skripsi atau tesis atau disertasi harus menggunakan metode ini. Karena keren ini, matematikanya banyak, bagus, ya, modelnya bagus. Akhirnya orang takut, weh keren orang. Tapi waktu diimplementasikan, digunakan hasil penelitian itu dalam pemerintah susah, tidak implementatif. Padahal yang ini hanya deskriptif kuantitatif ini ya Bapak Ibu. Ini penerapan statistika ya. Hanya deskriptif kuantitatif, hanya distribusi ya. Hanya menggunakan tren. Habis itu digambarkan dalam polinon ya ataupun kurva begini. Tapi dia memberikan informasi sedikit mengenai kisi-kisi apa tentang rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Bupati, Gubernur atau siapa dia. Kalau kadang kan begitu ya, kita lihat harus pakai model ini, tapi tidak implementatif. Kalau dikasih ke pemerintah juga, ini mau bikin apa? Pada posisi dokumen mana? Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu juga harus berpikir bahwa saya menulis ini ada nilai tambah. Bapak Ibu bisa. Bagus sekali Bapak Ibu angkatannya Bapak Ibu. Misalnya saya menulis sesuatu, skrip tesis, dan tesis saya ini digunakan dalam perencanaan penganggaran. Nah, itu bagus sekali. Nah, di sini Bapak Ibu dari data ini ada suatu proses ini. Walaupun menggunakan Excel sederhana. Nah, di sini kita mendapat ada jika kita hanya membandingkan ya IPM Papua tadi ya, di sini ya IPM Papua yang ini dengan Jayawijaya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa saya harus munculkan dua itu? Nah, inilah yang memainkan apa istilahnya apa ya? Akademisi itu ke atas minta maaf ya, teknokratis itu harus sedikit gila. Aristoteles kan begitu ya. Orang itu harus sedikit gila untuk melihat masa depan. Kalau saya lihat coba maksud dari Aristoteles. Sehingga kenapa Jayawijaya? Karena dia kabupaten dia dulunya kabupaten dan saat ini dipercayakan jadi ibu kota provinsi. Ya. Dari segi horizon waktu dia mungkin baru, dia baru. Tapi dari status berpemerintah daerah kita sama-sama. Provinsi Papua hanya sebagai label kakak, saya juga provinsi, pemerintah provinsi. Nah, ini yang kenapa saya menggunakan. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu nanti menyusun proposal, Bapak Ibu nulis judul itu, Bapak Ibu harus menyampaikan. Misalnya tadi dari Jayawijaya, kenapa saya harus menganalisis lokusnya ada di Jayawijaya? Tidak bisa kita jawabnya begini, oh Pak, karena saya tinggal di Jayawijaya, itu kurang akademik juga. Ya. Jadi kita macam tadi saya menggunakan Jayawijaya. Oh, alasan saya karena kebetulan ada kepercayaan tentang melalui kebijakan otonomi daerah bahwa kita dipercayakan sekarang jadi Jayawijaya. Sehingga saya perlu mengetahui posisi saya nih seperti apakah dengan provinsi kakak saya seperti itu. Ya. Itu yang Bapak Ibu harus bisa membayangkan bahwa
Bapak Ibu nanti nulis tesis atau apa, perlu menjelaskan itu secara detail. Nah, di sini dari data tadi, data input ini ya, kita coba lihat. Nah ini kita berproses pada penerapan fungsi statistik. Kita sudah bisa menerapkan nih dari level tadi pengetahuan dan pemahaman. Bapak Ibu sudah menjelaskan. Nah, kita perlu lagi naik. Kita melakukan penerapan. Ini ya, penerapan. Oh, ternyata kontribusinya itu membaik. Kontribusinya itu membaik semua ya. Kecenderungan membaik. Walaupun, karena begini Bapak Ibu, walaupun kurvanya ini turun naik, tapi dia tumbuh positif. Jadi Bapak Ibu, selama dia turun, naik, itu berkinerja. Bukan tidak berkinerja, cuma besaran indikator itu tidak sama dengan tahun sebelumnya. Kalau dia minus, nah itu otomatis memang dia kurang ya, kurang akselerasi terhadap sesuatu hal. Kalau di sini semuanya kontribusinya baik. IPM Papua, IPM Jaya. Seperti itu. Nah, itu informasi pertama. Informasi kedua bahwa ternyata Jayawijaya di 2021 tadi. COVID ini 2020, 2021 ini kan COVID. Tapi dia mampu itu naik sedikit di atas rata-rata provinsi. Seperti itu ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita mau interpretasi dari sini bahwa keadaan COVID 2020-2021 ini menguntungkan Jayawijaya. Karena apa? Dia mengecilkan atau apa? Gap itu kecil antara kecepatan tumbuh Papua dengan kecepatan tumbuhnya Jayawijaya. Akhirnya di 2021 karena Papua kena COVID ya, akhirnya dia turun rata-rata Papua. Nah, Jayawijaya cukup stabil dia. Akhirnya ada keuntungan positif dengan adanya COVID bahwa Jayawijaya bisa memperkecil gap pertumbuhan IPM. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin informasi yang mungkin sifatnya teoritis sekali, tapi itu bisa menjadi kisi-kisi untuk suatu proses tertentu, bisa dalam proses praktis atau proses akademis. Nah, hasil ini yang Bapak Ibu kalau dalam proses akademis, Bapak Ibu taruh dalam bab 1. Informasi ceritakan itu di bab 1. Saya mengambil judul ini karena fenomenanya ini. Nah, ini proses analisis ini yang penting. Seperti itu. Sehingga tesis kita tidak nuansanya copy paste. Gitu ya. Nah, itu. Nah, yang kedua ini. Ya. Yang kedua ini proses. Kita bisa dapat juga di sini akselerasi. Jadi kecepatannya. Ternyata walaupun dari segi kinerja dia mengecil ya, dia naik. Tapi kalau dari akselerasi yang tadi ya Kak Kanda bilang bahwa kurang signifikan. Kurang signifikan dalam artian begini, dia tumbuh, tapi tumbuhnya itu malu-malu. Sehingga apa ya? Kita ada mendapatkan informasi lain. Oh, kita berkinerja memang, kita tambah positif, tumbuh positif. Ya. Tapi kalau kita lihat dari akselerasinya, oh ternyata kita masih jauh. Dalam artian kita tidak stabil ya. Kita tidak stabil. Waktu digoncang COVID, Papua, Jayawijaya kena semua. Ya, seperti itu. Walaupun Jayawijaya masih mempertahankan kinerjanya bahwa akselerasinya masih di atas rata-rata provinsi. Sehingga Jayawijaya tidak tergolong dalam kuadran kabupaten kota yang berkontribusi positif terhadap pelemahan IPM kita. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu dari statistik sebenarnya tujuannya hanya itu. Kita mendapatkan suatu statement mengenai informasi apa di data itu. Mungkin kalau menurut hemat saya seperti ini sih, maksudnya yang perlu kita bangun. Ini dari segi perencanaan. Nanti besok mungkin kita lihat data keuangan. Data keuangan itu bagaimana? Apakah selaras tidak DAU dengan PAD? Jangan sampai DAU-nya tetap positif, PAD-nya juga positif.
ya kan? Harusnya tidak seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu yang informasi-informasi yang perlu kita dapat. Nah, proses analisis adalah seperti ini. Menurut hemat saya, proses analisis dan sintesis, proses analisis dan sintesis berdasarkan output statistik secara deskriptif kuantitatif saja ya. Secara deskriptif, kita tidak menggunakan model-model ekonometrik. Model ekonometrik, ada model parametrik, ada model non parametrik. Kami hanya di sini menggambarkan secara deskriptif kuantitatif. Nah, di sini bisa tergambar ya Bapak Ibu. Bisa tergambar bahwa Jaya Wijaya dia tumbuh di atas area pertumbuhan Papua. Sedangkan Merauke dengan Nabire itu tenggelam di area tumbuh Papua. Sehingga kita bisa katakan bahwa Merauke dengan Nabire turut berkontribusi ya, indikasi ya Bapak Ibu, indikasi pelemahan kecepatan IPM Papua itu penurunannya itu ada sumbangsi ya, ada kontribusi dari dua daerah ini, tambah lagi mungkin daerah lain, ini hanya dua. Nah itu Bapak Ibu, jadi itulah yang disebut dengan relasi ya, matematika disebut relasi. Bapak Ibu concernnya hanya IPM, tapi waktu IPM itu Bapak Ibu melihatnya dari relasi yang lain, ya, misalnya melihat dari segi spasial, dua spasial, misalnya Merauke dengan Nabire, kita dapat informasi. Mungkin bisa jadi Merauke akan bilang, oh saya tumbuh positif, saya bangga. Tapi waktu kita melihat dibandingkan dengan mengkomparasikan dengan hal lain, bisa jadi Merauke turun atau Kota Jayapura turun. Seperti itu ya. Malah Jaya Wijaya yang naik. Nah, inilah kemampuan kita untuk melakukan analisis dan sintesis. Sintesis itu kan membuat relasi-relasi seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Mungkin keuntungan dan manfaat yang harus kita peroleh dalam berproses dalam statistik. Jadi statistik memberikan kita metodologi yang membantu kita menyederhanakan masalah tadi. Matematika menguatkan kita, logika kita untuk menginterpretasi. Nah, waktu kita dapat informasi ini, kita kaitkan dengan apa yang menjadi teori kita. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Misalnya di sini, di posisi mana ini warna apa ya? Oh, Merauke ya. Merauke ini 2018 dia tumbuh ini jauh baik. Tumbuh baik di atas rata-rata Papua. Tapi dia tidak mampu menjaga momentum itu. Akhirnya waktu ada pandemi COVID, langsung terjun bebas. 2020. 2021 ada mungkin pergeseran APBD refocusing, naik sedikit. Tapi naiknya juga tidak bisa sebesar Jaya Wijaya yang mampu keluar dari area tumbuh Papua. Seperti itu ya. Apalagi Nabire ini. Nabire hanya tumbuh di sini 2019 bisa. Malah tumbuh di area di atas Merauke. Tapi waktu dengan COVID tenggelam. Tenggelam di area tumbuh Papua dan area kota Jayapura. Nah, ini kan bisa menjadi indikasi kita ya. Indikasi kita. Apakah bisa mempertahankan ini sebagai daerah otonomi baru yang dipercayakan sebagai provinsi. Dengan dibandingkan kota Jayapura, walaupun tidak apple to apple. Ya. Tapi dari segi indikasi kita bisa seperti itu. Sehingga kita butuh akselerasi. Bahwa tahun pertama kita butuh akselerasi kuat untuk bagaimana pembangunan dengan ruang lingkup provinsi baru. Nah ini Bapak Ibu ya, pemanfaatan dari data itu menjadi penting. Nah, inilah fungsi dari statistik sebenarnya yang paling gampang sekali. Menurut hemat ini sederhana saja, tapi memberikan akselerasi yang baik dalam proses implementasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, waktu kita sudah mampu begini, sebenarnya Bapak Ibu sudah ada dalam proses analisis.
Mohon maaf saya kembali. Bapak Ibu sudah ada dalam proses ini. Nah ini. Nah itu Bapak Ibu ya harapan harapan kami, harapan besar kami secara bersama di Magister Keuangan Daerah ya. Bisa kembali. Nah itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di situ ada yang mau menyampaikan sesuatu hal, Bapak Ibu, mengenai penyajian ini. Halo, selamat sore. Bapak Ya, Ibu masih selamat dengar? sore, Pak. Oke. Ada yang mau menyampaikan? Oh, Bapak Ibu, kalau ada yang sholat ya Bapak Ibu, kita break dulu atau bagaimana? Lanjut. Kita sampai jam 7 ya? Sampai jam 7 Ya, kan? benar, sampai jam 7. Oke. Sampai jam 7. Kemarin Pak Bi lanjutkan? Lanjutkan? Atau kita break dulu? Tidak ya? Siap, tergantung dari Oke. teman-teman saja. Oke, baik. Jadi mohon izin Bapak Ibu yang kalau mau sudah lewat atau ini ya. Kalau sholat bisa sholat ya, teman-teman yang lain yang mungkin yang tidak sholat, mungkin kita bisa lanjut ya. Nanti Bapak Ibu yang ada ini sholat bisa bergabung lagi. Kita sampai jam 7 Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menanggapi proses tadi ya, penggunaan statistik dalam mendapatkan suatu informasi yang aplikatif begitu, yang mudah diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Namun Bapak Ibu harus itu ya kembali ya, saya mahasiswa yang ada di Magister Keuangan Daerah, sehingga Bapak Ibu melihat sesuatu masalah itu dari potret teori kita Magister Keuangan Daerah. S2 kita di situ. Nah itu, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa melihat hal ini atau keharapan Bapak Ibu ke depan, ataukah mengkonfirmasi hasil temuan statistik ini. Silakan Bapak Ibu, biar kita bisa ada dua arah, walaupun kita secara online. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada dua materi ini ya, kinerja IPM, terus ada akselerasi, dan terus bagaimana kita membuat suatu analisis mengenai tentang perbandingan antar spasial, ya. Antar dua daerah yang berbeda itu seperti apa. Mungkin ada yang mau sampaikan pandangannya terkait hal ini. Apakah mungkin yang Kakak Hariman di distrik mungkin alami refocusing anggaran kah? Waktu COVID? Siap. Waduh. Siap, benar. Berarti berjalan hanya mengalami. Waduh, bahaya juga ya. Mengalami sekali. Tanpa refocusing saja susu setengah mati ya. Apalagi dengan adanya refocusing lagi. Pada saat COVID memang ada beberapa program kegiatan yang harusnya kita jalankan terkait ini. Karena kami di Kabupaten Jayapura, zaman Bupati sebelumnya, yang kemarin, ada beberapa pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kami di distrik mengenai pendataan data, terus pelatihan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang dia berkaitan sekali dengan IPM ini, tetapi pada saat COVID itu dia banyak berdampak karena beberapa kegiatan yang sebenarnya sumber dananya itu dari dana otsus. Pelimpahan kewenangan itu sumber dananya dari dana otsus. Yang harusnya kami jalankan, dia agak terkendala karena adanya COVID itu. Tetapi dua tahun ini, setelah sudah mulai berjalan kembali, ekonomi sudah mulai kembali membaik, kami sudah mulai melaksanakan itu. Mungkin itu sedikit share dari saya. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Ibu, izin Pak bertanya Pak. Siap. Ya, saya lihat yang ini Pak, yang perbandingan untuk akselerasi yang menguat dari ini Pak ya, yang akselerasi Pak.
Ini. Bukan Pak, yang tadi sebelumnya Oh, Pak. oh ini. Ah, Oke. itu kalau lihat kasusnya antara Jaya Wijaya, Nabire sama Merauke Pak. Iya, Saya baca dia keterangan itu kan Jaya Wijaya dia punya tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada kita di kota. iya, Ya Pak ya. Kalau iya, saya tidak salah baca Pak gambarnya Pak ya. benar. Dan dia yang paling tinggi Jayapura. Itu saya juga apakah ini kalau saya sebagai orang awam Pak saya lihat ini ya seperti Pak bilang kita kan orang statistik Pak ya harus ada data yang valid Pak Iya, gitu. Ini kalau kita tidak orang awam lihat ini agak membingungkan tapi memang ini kinerja pemerintahnya bagus Pak ya. Misalnya ada pertumbuhan plus sedangkan karena pada saat COVID saja kita bilang inflasi 0% saja itu sudah bersyukur Pak. Tapi ini iya, dia betul. bisa iya Iya, orang bilang tidak minus saja sudah syukur Pak, tapi ini bisa plus. indeksnya meningkat 0 plus Pak, itu sudah luar biasa Pak. Apakah, tapi kalau orang luar lihat ada dua Pak, apakah ini memang betul-betul valid, betul-betul Iya, kinerja atau data yang, iya, kalau orang yang skeptis paling ada manipulasi data, tapi kalau orang yang optimis paling berpikir kinerja pemerintahnya ini bagus Pak. iya. Baik. Terima Betul. kasih. Ada lagi? Ada lagi, Pak? Oke. Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu yang lain? Oke. Baik. Memang di sini saya membangun apa ya? Membangun persepsi ya bahwa penurunan ini COVID itu bersifat apa? Berdasarkan pandangan saya. Bisa jadi ada pandangan lain, pandangan lain. Nah, di sini tadi ya Bapak Ibu kita berpikir bahwa satu fenomena itu kita hanya melihat dengan apa sebaiknya dengan ini kita apa namanya konsentrasi kita dalam artian dari segi pengelolaan keuangan daerah. Di sini bahwa yang kita perlu dudukan bahwa kalau soal data itu valid atau tidak, kita kita diperhadapkan dengan regulasi bahwa data dan informasi yang valid dalam proses penyusunan APBD, penyusunan perencanaan penganggaran adalah BPS. Sehingga apapun konteks dan penyajian itu, otomatis kita percaya. Karena apa? Kita tidak punya suatu lembaga badan yang seperti itu. Sehingga tidak ada proses perbandingan. Perbandingan. Data valid dan tidak, itu kalau kita bisa membandingkan sesuatu. Misalnya begini, kita bilang anak ini kok bodoh sekali ya, karena kita ada pembanding anak ini pintar kalau di sekolah ya. Tapi sebenarnya tidak boleh, saya mohon maaf tidak boleh pakai kalimat orang bodoh karena tidak ada orang bodoh. Yang orang bodoh itu tidak ada. Nah itu ya. Nah, kita bisa menilai ini karena ada pembanding. Sama. Data itu valid atau tidak itu kalau ada pembanding. Yang pertama dari segi tata kelola. Yang kedua dari segi tata kelola berikutnya bahwa dia memiliki metodologi yang sama. Fenomenanya kan kita tidak bisa membandingkan data kependudukan BPS dengan Capil karena metodologinya berbeda. Kalau BPS melakukan proyeksi berdasarkan tahun dasar. Tahun dasar BPS berubah ya 2010. Sehingga piramida penduduk itu disusun berdasarkan estimasi forecasting dari 2010. Ya. Nah, kalau Capil tidak, kan? Capil kan berdasarkan pencatatan. Orang datang, menyampaikan administrasi kependudukannya dicatat nambah. Kalau orang meninggal, dicatat administrasi kematiannya berkurang. Seperti itu ya. Ada dua metode. Nah itu terkait data dan valid. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, sebenarnya dalam ini kita bisa melihatnya begini. Apapun data yang kita pakai, dasar kita dan kita mencoba menggambarkan dia karena ini proses statistik, kita menggambarkan dia karena data itu akan kering. Ya. Dulu saya masih ingat di Bapeda Provinsi Pak John Bokorsom. Dia bilang kalau data itu tidak diapa-apain, data itu kering. Data itu kering. Seperti ini. Ini kering datanya. Apa yang kita mau lihat ini?
Tapi waktu kita analisis dia, sajikan, nah baru bisa menginformasikan sesuatu. Nah, menginformasikan sesuatu itu bisa itu menjadi sebuah kebenaran baru, ya. bisa bisa memunculkan sebuah kebenaran baru, atau melakukan koreksi terhadap kebenaran yang kita akui atau yang kita pahami. Jangan sampai kebenaran yang kita pahami bahwa Kota Jayapura ini selalu menjadi barometer, ternyata bisa dikalahkan. Seperti itu ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada proses data yang melalui statistik yang bisa menginformasikan secara teoritis seperti itu. Jadi kan begini, apapun proses itu, jadi kalau filsafat ilmu pengetahuan kan begitu, kita mencari sebuah kebenaran-kebenaran. Ya kan? Filsafat ilmu itu kan begitu, bahwa filsafat itu kan itu mencari kebenaran, mencari sebuah kebenaran. Nah, kita di sini mencoba mencari sebuah kebenaran yang baru. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi bisa jadi data ini bisa memunculkan sebuah kebenaran baru, ya. Kebenaran baru bahwa Kota Jayapura itu bisa dikalahkan dari segi indikator IPM. Mungkin indikator lain boleh, ya. Boleh. Macam tadi kinerja ya, kinerja. Misalnya begini ya, walaupun persentasenya tuh memang Jayawijaya kecil dari Kota Jayapura, tapi akselerasinya itu tinggi. Di sini menampilkan akselerasi bahwa Jayawijaya memang melakukan top up begitu terus ya tentang pembangunan manusia, sehingga bahwa hasil dari perekaman BPS bahwa Jayawijaya di atas Kota Jayapura bisa keluar dari yang ini ya, khusus 2020-2021, bisa memunculkan kebenaran baru tadi. Walaupun dari persentase, mungkin persentase Jayawijaya lebih kecil dari Kota Jayapura, tapi dari segi akselerasi, ya, dari segi prioritas mungkin dari segi prioritas keuangan, dari prioritas kebijakan, mungkin Jayawijaya lebih fokus pada pengentasan-pengentasan pada daerah-daerah yang memang rentan sosial yang bisa berdampak buruk terhadap pembangunan manusia. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah ini yang mungkin yang perlu kita bijaki. Ya, jadi mungkin dua hal itu ya Bapak Ibu ya, bahwa statistik ini bisa walaupun dia deskriptif, dia bisa menginformasikan kebenaran baru, ya, atau berikutnya dia bisa mengkonfirmasi bahwa kebenaran yang kita yakini ini sebenarnya keliru. Seperti itu. Karena kan filsafat seperti itu ya, ilmu ya. Kita berusaha mencari sebuah kebenaran-kebenaran yang baru. Dalam konteks ini bahwa berarti bahwa Jayawijaya cukup berkinerja khusus untuk IPM. Mungkin dari indikator lain mungkin lemah. Tapi dari khusus untuk indikator IPM, dia baik. Dari segi akselerasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu harus ini ya, berusaha pasti Bapak Ibu paham. Tapi maksudnya coba kita temukan itu. Jadi dalam tesis Bapak Ibu nanti, coba temukan itu sesuatu yang apa. Kalau sesuatu yang biasa-biasa akan dibaca biasa. Tapi kalau kita memunculkan sesuatu yang baru, pasti muncul konflik secara teoritis. Dan itulah kebenaran. Kebenaran itu harus dikonflikkan. Jadi suatu ilmu, kebenaran ilmu yang dihasilkan dari proses keilmuan itu harus dipertentangkan sehingga kebenaran itu valid secara akademis. Ya, itu ya. Dalam artian mohon maaf bahasanya karena kita S2 ya, bahwa kebenaran itu harus dipertentangkan secara akademis. Seperti itu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya, saya ulangi bahwa itulah sebenarnya yang mudah ya, penerapan statistik dalam Bapak Ibu nanti. Ujungnya kalau pemikiran hemat pribadi saya bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan pemahaman statistik ini untuk menyusun tesis, Bapak Ibu wisuda. Dan Bapak Ibu bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. Nah ini saya hanya membangun logika ya. Logikanya seperti itu. Ya, menunjang statement saya tadi, walaupun kita tidak menggunakan suatu model yang sangat baik ekonometrik,
Tapi melalui deskriptif kuantitatif saja kita bisa menemukan fenomena-fenomena baru. Malah itu bersifatnya kritis. Nah ini. Oke. Nah, oke. Nah ini Bapak Ibu. Mungkin ini mengantar kita tadi ya, matematika kita sudah singgung, statistik tadi kita sudah coba ya, aplikatifnya bagaimana. Nah ini Bapak Ibu mengantar kita yang tadi saya sebut dengan ekonometrik. Jadi Bapak Ibu di level S2 cukup berat, cukup kurang ini ya, menurut hemat saya kalau hanya statistik. Jadi harus ada ekonometriknya. Karena mungkin Bapak Ibu yang lain asal mau menggunakan ekonometrik. Nah, ini yang mungkin yang kita akan diskusikan. Teori, keterkaitan antara teori, matematika, statistik dalam sebuah keilmuan mata ajar ekonometrika. Nah ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Bahwa jika kurvanya seperti ini kan berarti bertanda positif. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ini Bapak Ibu? Mohon izin. Siap, bisa. Oke. Ada yang bisa kesempatan kerja ya. Biasanya kalau persentase kesempatan kerja, hemat saya biasanya angka partisipasi kesempatan kerja ya. Ada kan? Kata itu ya. Angka partisipasi angkatan kerja. Ada itu ya. Jadi jumlah penduduk yang bekerja, terus yang terserap ya kalau tidak salah ya. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi. Nah kalau sekilas dua teori ini tentang tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi itu dilukiskan bahwa teorinya positif. Menurut hemat Bapak Ibu benar tidak kondisi ini? Jadi kan begini angkanya nih. Kalau kita mau gambarkan, Bapak Ibu mohon maaf ya satu restoran. Ya. Seperti ini. Jadi positif dia. Jadi kalau ada kesempatan kerja naik 1%, pertumbuhan ekonomi naik 1%. Statement itu benar tidak Bapak Ibu menurut hemat Bapak Ibu? Jika orang bekerja banyak, pertumbuhan ekonomi itu naik. Siap. Kalau menurut saya benar, Pak. Karena Rasional ya. ketika mendapat, ya rasional. Ketika dia bekerja pasti ekonominya naik. Ya. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Oke. Oke, berarti kita bisa berasumsi ini selaras ya. Nah tadi IPM. Nah ini. Yang berikutnya IPM dengan belanja daerah. Jadi kalau IPM dia naik itu, maka belanja daerah juga kemungkinan akan naik. Ini selaras tidak Bapak Ibu? Kita ingat bahwa kadang asumsinya kan bahwa pendapatan ya kalau dari segi perencanaan ya, pendapatan itu sama dengan belanja. Jadi uang 1.000 kita usahakan, kadang-kadang kita masih zero budgeting, walaupun seharusnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bagaimana Ibu? Halo? Apakah teori ini benar Bapak Ibu? Jika pembangunan manusia itu naik, belanja kita akan naik. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, oke. Berarti ini positif ya Bapak Ibu ya. Nah ini, tingkat pengangguran. TPT biasanya, tingkat pengangguran terbuka ya, biasanya. Dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Tadi kalau yang pertama bahwa yang ini, kalau kesempatan kerja naik, ya pertumbuhan ekonomi kemungkinan diindikasikan. Kalau TPT-nya naik, ya indikator TPT naik, kemungkinan pertumbuhan ekonomi turun. Berarti hubungan matematisnya negatif. Nah, ini kita menggunakan penerapan matematika, logika matematika. Jadi hubungan matematisnya itu negatif. Tapi sedangkan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi itu hubungan matematisnya positif. Jadi plus. Kalau ini negatif. Nah, ini juga ini positif. Ini negatif. Ya. Jadi kalau kemiskinan itu tinggi di suatu daerah, ini persepsi saya ya. Kemiskinan di suatu daerah itu tinggi, maka kemungkinan itu investasi akan lemah, baik PMDN atau PMA.
penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kemungkinan ya, terindikasi seperti. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita bisa menjelaskan ini secara teori? Karena Bapak Ibu perlu memiliki kemampuan teoritis ya tadi. Kognitif kita di situ ya, tujuan kita bersama pembelajar ini bahwa kemampuan tujuan pembelajaran secara kognitif bahwa ada kemampuan teoritis. Nah, kemampuan teoritis itu Bapak Ibu harus paham bahwa kesempatan kerja ini apa sebenarnya. Terus pertumbuhan ekonomi itu apa, sehingga Bapak Ibu bisa membangun model matematis, model matematis. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Ada tulisan yang diterbitkan di jurnal yang bagus sekali, tapi salah, teorinya sama, teorinya benar, tapi hubungan matematisnya salah. Ya. Harusnya positif, tapi dia membangun model itu negatif. Itu kan apa ya? Akhirnya datanya sudah benar, teorinya sudah benar, menggunakan model ekonometrik, tapi model matematisnya salah. Karena apa? Karena dia tidak mungkin kurang kuasai teori. Terus yang berikutnya, ya metodologinya lemah ya. Kemampuan apa ya? Memahami secara baik tentang ekonometrik. Ya. Bapak Ibu begini ya Bapak Ibu ya, mungkin saya bisa sampaikan Bapak Ibu dalam menulis tesis boleh orang lain mengolah data itu. Karena tadi komputer itu tinggal ngeklik sana, ngeklik, output keluar, Bapak Ibu bisa dapat informasinya. Tapi yang paling penting adalah, kalau Bapak Ibu tidak tahu kerangka pikirnya, itu akan salah juga. Macam tadi, kita tulisannya bagus, di jurnal yang bagus, tapi salah model matematisnya. Harusnya positif hubungan itu ya, macam begini, seperti ini. Tapi dalam modelnya, dia asumsikan begini. Nah, itu salah itu. Keliru sekali, fatal itu ya. Berarti sebenarnya dia tidak lulus statistik sebenarnya. Tapi dia sudah berani menulis jurnal. Seperti itu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kriterianya seperti ini. Bapak Ibu bisa membangun model ya. Bapak Ibu tahu teori, terus studi empiris, penelitian-penelitian terdahulu ya. Macam Bapak Ibu mau nulis tentang kemiskinan, ya cari referensi terkait kemiskinan. Nah, terus faktanya, data ya. Data seperti ini. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu mendapatkan informasi yang Bapak Ibu dalam statistik. Ya. Sampai di situ Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut. Kok keluar? Sementara Bu. Kelihatan ini ya Bapak Ibu? Masih kelihatan kan? Masih kelihatan. Masih ya, oke. Masih kelihatan, Pak. Tadi tidak saya kasih besar, bukan saya bingung sendiri. Oke, baik. Itu Bapak Ibu pengantar. Yang tadi slide sebelum ini kan saya proses statistik. Nah, ini Bapak Ibu bisa berpikir satu, bahwa teori digunakan. Tadi Bapak Ibu sudah dapat logika tentang proses statistik. Ini kita mau melangkah sedikit ke ekonometrik, supaya Bapak Ibu bisa bisa sampai ke level evaluasi. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke level evaluasi, tadi Bapak Ibu menjudge pemerintah bisa, karena Bapak Ibu sudah bisa mengkaitkan fenomena dengan teori, sehingga Bapak Ibu mengatakan suatu pemerintah daerah tertentu kurang atau lemah dalam optimalisasi kebijakan, atau penggunaan pengalokasian prioritas uang keuangan daerah itu lemah intervensinya. Karena Bapak Ibu sudah tadi punya pengetahuan kognitif terkait evaluasi. Seperti itu ya. Nah, untuk masuk dalam pengetahuan kognitif itu tidak cukup statistik. Ya. Kita butuh teori. Ya. Tadi ya, ada fenomena yang terjadi bahwa dia beranggapan bahwa dia mampu menulis suatu tulisan
dengan menggunakan model ekonometrik, tapi dia salah dalam menerapkan penerapan matematika. Ya, akhirnya harusnya teori itu positif, tapi dia tulis negatif. Ya, otomatis itu kan kita berupaya meneropong seseorang dengan yang salah. Gitu. Akhirnya kita menjudge orang salah. Padahal kita lemah dalam penggunaan statistika. Nah, Bapak Ibu, ini jembatan ya Bapak Ibu ya. Barang ini jembatan antara tadi kita berstatistik, sekarang bagaimana kita berekonometrik. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami sedikit pengetahuan tentang ekonometrik. Sehingga apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mau menggunakan SPSS, mau menggunakan EVIUS, tapi Bapak Ibu sulit dibantah. Hasilnya Bapak Ibu misalnya secara teori harusnya negatif, tapi hasil penelitian Bapak Ibu itu negatif. Tapi Bapak Ibu lulus dalam proses matematis, proses teori, proses statistik. Jadi Bapak Ibu kuat, argumentasi Bapak Ibu itu kuat. Susah orang membantah Bapak Ibu dalam ujian skripsi. Karena Bapak Ibu membangun suatu model yang tiga-tiga tadi. Secara simbol matematis benar, teorinya benar, statistiknya benar. Itu sulit orang membantah Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ada suatu ilmu namanya ekonometrik, sehingga walaupun ini statistika dan komputer, mungkin alangkah baiknya ada sedikit penyajian tentang ekonometrik. Karena Bapak Ibu berproses dalam SPSS, bisa secara deskriptif, bisa juga menggunakan pendekatan ekonometrik. Ya. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam ekonometrik adalah kita melihat fenomena sosial ekonomi di masyarakat, tapi kita potret dari keuangan daerah. Ya. Apapun persoalan itu, kita potret dari keuangan daerah. Bisa atau tidak bisa, itulah kemampuan masing-masing dari kognitif tadi. Kalau pengetahuan kita baik, pemahaman kita baik, ya, kita mampu menerapkan, kita mampu analisis dan sintesis, otomatis kita mampu melihat seluruh masalah dengan bidang ilmu kita. Seperti itu ya. Macam misalnya persoalan kemiskinan, saya akan potret dari keuangan daerah. Nah, Bapak Ibu juga begitu sebagai mahasiswa S2 keuangan daerah, Bapak Ibu mampu. Apa yang salah ini? Apakah uang ini selama ini mengintervensi terkait kemiskinan makro atau kemiskinan mikro? Bapak Ibu dalam konsep BPS ada kemiskinan mikro dan kemiskinan makro. Nah, persoalan kemiskinan ini, kemiskinan ekstrim ya kita lihat sekarang, bahwa intervensi kebijakan keuangan daerah itu banyak ke level makro, belum menyentuh kepada karakteristik rumah tangga itu. Seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin kita butuh lihat itu. Apapun itu kita bisa lihat potret dari keuangan daerah. Yang penting ada landasan teori kita. Ya. Jam berapa? Sedikit lagi ya, 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Sampai situ ada yang tanya Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya. Keterbatasan deskriptif. Dalam artian tadi ya, keterbatasan tadi kita membuat suatu sajian statistik ya, bahwa hanya IPM tapi dilihat berdasarkan spasial. Namun jika tadi secara statistik, misalnya hanya statistik yang slide sebelumnya, misalnya saya gabung IPM dengan misalnya kemiskinan, itu kita menduga-duga. Kita menduga-duga bahwa IPM naik, kemiskinan misalnya turun, akhirnya kita mengambil kesimpulan kalau IPM naik, kemiskinan turun. Nah, itu salah kaprah, tidak bisa. Karena apa? Ada keterbatasan metodologi, kemampuan metodologi. Statistik deskriptif itu hanya satu variabel. Kalau dua variabel, kita tidak bisa menggunakan deskriptif kuantitatif ya, Bapak Ibu ya. Kita butuh suatu alat yang berbeda. Inilah nah, untuk menjalankan metodologi itu, kita perlu pemahaman yang baik tentang ekonometrik. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Inilah kenapa ini menjadi penting, karena
teori penting di situ. Ya, teori penting. Kita di apa ya, frame berpikir kita dikerucutkan, atau kacamata kuda ya, kacamata kuda. Kita dikerucutkan dengan teori. Tidak boleh ke sana kemari, fokus pada teori keuangan untuk melihat segala hal. Nah ini Bapak Ibu, diagram ini ya, keterkaitannya. Jadi kalau dalam pemahaman kita bahwa ya, ekonometrik itu seni ya, seni. Karena ada teori, ada matematikanya, ada statistiknya, ada ekonomi. Jadi kalau kita hanya pandai matematik, ya kita tidak bisa buat apa-apa juga. Jika kita pandai teori, akhirnya kita tidak beraplikasi. Kita tidak, yang kita pelajari kita tidak bisa terapkan dalam dunia kerja. Karena apa? Kita hanya berteori. Kalau kita tahu statistik saja, ya kita nanti menulisnya hanya deskriptif, kuantitatif. Seperti itu. Nah, sehingga ada satu yang menjembatani yang didukung yang didukung dengan metodologinya. Konsep itu disebut dengan ekonometrik ya. Nah, di sini disebut bahwa ekonometrik adalah ada kombinasi dari beberapa mata kuliah ya. Ada matematika, statistik, dan teori. Nah, di sini yang paling penting adalah teori. Karena ekonometrik mementingkan teori. Teori ini benar tidak? Jadi logikanya begini Bapak Ibu. Kita mengkonfirmasi kebenaran teori. Ya. Misalnya teorinya seperti ini. Kita uji dia. Ini fenomenanya seperti ini. Benarkah tidak fenomena ini berjalan secara teori? Jika berbeda, maka kita bisa memunculkan konsep baru, ya. Kebenaran baru. Ya. Oh, ternyata teori ekonomi ini tidak bisa diterapkan di Kota Jayapura. Contoh, Pasar Hamadi. Ya. Pasar Hamadi dulu itu, mau dia Natal ataupun Lebaran, harga bisa turun. Padahal di pasar lain harga naik, pasar AB naik. Karena ada permintaan banyak. Tapi pasar Hamadi dia mempertahankan harga. Nah, ini kan dalam artian waktu kita uji dia teori ekonomi, dia tidak akan sama itu. Ya, tidak akan sama. Nah, sehingga kita bisa menciptakan teori baru bahwa di situ adalah apa dia persaingannya monopoli ya, pasarnya monopoli. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam ekonometrik seninya adalah bahwa kita banyak menggunakan teori untuk membenarkan atau apa ya, menjustifikasi suatu fenomena sosial ya, seperti itu. Sampai di situ paham ya Bapak Ibu ya, penerapan ekonometrik ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau mungkin sudah dijelaskan kemarin? Oke, saya lanjut ya. Ibu Teresia mungkin mau tanya? Tidak, Pak. Oke, ya. Saya lanjut dulu ya. Ini sudah jam, kurang sedikit lagi. Tidak terasa ya. Oke. Nah ini, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita apa ya, tidak paham teori ya. Kita bukan tidak paham. Sorry. Kita salah menggunakan teori ya. Nah ini. Jadi bisa jadi kayak begini. Sapi bunting dengan mahasiswa ilmu ekonomi. Ya. Kalau kita lihat trennya di garis kurva ini, ya, sapi bunting itu dengan mahasiswa ilmu ekonomi naik sama-sama. Jadi kita bisa oh berarti kalau mahasiswa ekonomi banyak, berarti sapi yang bunting juga banyak. Akhirnya kita bisa merekomendasikan mahasiswa ilmu ekonomi bla 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 terhadap sapi. Kan tidak benar itu. Karena apa kondisi ini bisa ada? Karena kita salah dalam penerapan teori. Ini hal yang paling substansi yang perlu kita ketahui bahwa dalam membangun model ekonometrik itu berdasarkan teori, ya, temuan empiris, ya, penelitian-penelitian terdahulu, dan juga fenomena lapangan. Datanya itu seperti ini. Jika Bapak Ibu menulis seperti ini misalnya, contohnya ya,
Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Tulisan Bapak Ibu berarti merekomendasikan sebuah kebohongan besar yang dibenarkan secara mimbar akademik. Itu bahaya. Tidak boleh. Ya, Bapak Ibu harus ini hanya apa ya? Hanya materi, tapi jangan sampai kita salah ya. Salah dalam penerapan teori. Jadi untuk membatasi itu sehingga apa Bapak Ibu? Jangan terlalu banyak menggunakan teori. Kadang kan begitu, wih bab 2-nya banyak sekali teorinya. Nah, jangan sampai kayak begini. Tujuannya apa, tapi landasan berpikirnya banyak sekali dan tidak nyambung. Sama sekali tidak nyambung. Ini kan tidak nyambung. Teori sapi bunting dengan jumlah mahasiswa itu tidak ada teorinya. Kalau ada mungkin itu outlier, data yang outlier, sifatnya apa ya? Di luar moral dasar. Ya, Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti dalam membangun model. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, keterkaitan antara statistik dengan konsep lain dalam artian ekonometrik. Jadi ada proses di mana kita apa ya memetakan, melihat, membaca. Jadi kalau kita menggunakan model ekonometrik, mau dan tidak mau kita harus banyak membaca Bapak Ibu. Harus banyak membaca konsep. Misalnya Bapak Ibu menulis tentang kemiskinan, otomatis Bapak Ibu mencari referensi dan mungkin banyak membaca tentang kemiskinan. Ya, itu konsekuensi logis kalau kita menerapkan konsep ekonometrik. Nah, di situ ada proses matematik. Ada bagaimana tadi ya kepatutan dalam penggunaan model ekonomi matematika. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kita ini tadi ya, kita meminjam disiplin ilmu lain punya teori. Nah, jangan sampai kita salah. Kita sudah pinjam, kita salah gunakan lagi. Itu kan kurang baik juga. Ya. Sudah pinjam, kita salah gunakan lagi. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, yang kedua kita proses statistik ekonomi. Nah, ini yang kadang ada muncul apa ya istilahnya ya, spesifikasi. Spesifikasi ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau dalam statistika, spesifikasi itu seperti ini apa? Uji kecocokan model. Model itu sudah tepat tidak? Dari segi apa istilahnya cross validnya sudah baik. Kalau memang tidak ya, bagaimana model itu disesuaikan lagi dengan data dan informasi yang terbaik. Seperti itu. Sehingga apa ada implikasi positif terhadap teori ekonomi. Ya. Yang dibawahnya implikasi ekonomi. Jadi dalam artian jika Bapak Ibu mengkaitkan dana otsus dengan kemiskinan, jadi hasil dari model itu proses teori, matematika, dan statistik ya, yang dibangun dalam suatu rumah ekonometrik, Bapak Ibu nulis tesis, itu berimplikasi positif terhadap teori itu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu berkontribusi terhadap pengembangan dan khazanah keilmuan di Magister Keuangan Daerah, dan juga Bapak Ibu menambah keilmuan dan temuan untuk pembangunan. Ya. Itulah salah satu kelebihan dari penggunaan ekonometrik. Namun tadi Bapak Ibu harus tahu teori, terus menerapkan matematika dan statistik yang baik ya. Nanti kita praktek ya. Kita praktek. Bagaimana kita model itu kita nyusun gampang. Y sama dengan A plus BX. Itu kan aljabar ya. Aljabar. Nah, bagaimana kita misalnya X1 itu apa, plus X2 itu apa. Jangan sembarang. Kita tidak bisa sembarang-sembarang menentukan X2, X3. Tidak bisa. Teorinya apa? Baru kita bisa menerapkan X1, X2 ya. Harus tahu teori dulu. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Banyak tahapan penerapan model dari bagaimana membuktikan ekonometrik itu apa ya bisa membantu kita membuktikan yang tadi saya bilang teori ini benar tidak ya. Apakah teori ini sesuai dengan kondisi Jayapura atau tidak? Seperti itu ya. Nah, itu ya, memverifikasi dan lain. Terus menduga. Ini yang tadi saya bilang, mengindikasikan. Kita tidak bisa langsung bilang otsus 1 miliar bisa menaikkan IPM 1%, tidak bisa. Tapi kita menggunakan kalimat yang rasional, indikasi. 1 miliar dana otsus ini ada indikasi meningkatkan
uh, menurunkan kemiskinan atau meningkatkan IPS. Seperti itu, ya. Terus peramalan, yang tujuan 3, peramalan. Jadi model yang baik itu kita bisa ramal, kita bisa forecasting. Itu model yang baik. Seperti itu. Nah, perlu ada proses ini, ya. Kita butuh hipotesis awal. Ini nanti Bapak Ibu mungkin nanti mendalami nanti di semester berapa ya Bapak Ibu. Mungkin ada metodologi ya, Bapak Ibu bisa mendalami proses hipotesis itu seperti apa ya. Misalnya hipotesis deskriptif hanya satu, itu bagaimana. Kalau dia komparatif bagaimana. Kalau dia sifatnya hipotesis asosiatif itu seperti apa ya. Itu beda-beda. Nah ini Bapak Ibu, pembentukan model ekonomi. Nah ini yang Bapak Ibu dalam artian kalau di sini berarti model keuangan itu seperti apa? Setahu saya model keuangan itu hanya satu. Model keuangan itu hanya satu. Baru dibangun oleh orang IPB. Orang IPB yang membangun model itu. Sampai sekarang belum ada. Yang lain, universitas lain hanya membangun suatu indeks. Indeks. Ya. Namun membangun model secara simultan ya. Simultan itu hanya IPB kalau tidak salah ya. IPB Bogor membangun model ekonometrik ya. Itu untuk Kementerian Keuangan. Mungkin sampai sekarang masih ada. Kita tidak punya model lain. Nah ini memang kalau perencanaan banyak, tapi level keuangan ini masih minim. Seperti itu. Nah pembentukan model. Nah ini. Pembentukan model ini menjadi penting tadi matematis ya. Matematika itu seperti apa? Ya, dia aditif atau multiplikatif. Ini biasanya apa istilahnya aditif ini biasanya non linear ya. Ini persamaan non linear. Nah, multiplikatif ini biasanya ini Bapak Ibu kalau pernah mendengar penerapannya pada eksponensial. Eksponensial kita menggunakan model untuk peramalan. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan SPSS, Fuse ya. Nah, model dasarnya ini, matematika dasarnya ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kita menggunakan alat tapi Bapak Ibu harus taat asas. Jadi kita manual atau pakai aplikasi tapi kita taat asas. Jangan sampai kita keren di alat tapi kalau ditanya tidak mengerti ini ada dari mana. Ya. Jadi ini kalau penerapannya bisa dipakai untuk peramalan misalnya uangnya. Misalnya kalau di pemerintah uang untuk merencanakan program manajemen pendidikan. Nah, tahun 2023, 2024. Nah, per tahun RKPD itu kita bisa forecasting melalui eksponensial. Itu cukup familiar dan cukup implementatif ya. Seperti itu ya penerapan. Kalau ini linear ya ini. Statistik dan dinamis. Ya. Bisa dia dinamis dalam artian begini ya Bapak Ibu. Karena ada ini ya Y sama dengan T-1 ini. Seperti itu. Sehingga dia disebut dinamis. Yang ininya tidak ada ya. Sehingga dia hanya mengukur angka di tahun ini untuk merekomendasikan apa yang terjadi di tahun ini. Kita tidak bisa melihat secara statis, terus kita berupaya pakai data itu untuk menerawang masa depan, tidak bisa. Itu keliru juga ya. Sehingga itu statis ya. Ada model-model statis. Biasanya ada penerapannya kalau Bapak Ibu menulis tentang menggunakan data panel. Data panel secara statis dan data panel secara dinamis. Jadi misalnya apa yang terjadi di saat ini, apakah itu kemungkinan terjadi lagi di berapa tahun ke depan. Misalnya COVID terjadi di periode ini, apakah mungkin di periode berikutnya bisa terjadi lagi? Nah itu kita perlu dinamis. Kita tidak bisa pakai statis. Ya. Nah ini kadang keliru ya. Iya Pak, mau jalan, butuh sekolah, dengar. Saya bicara demo pakai tonton dari 2 minggu lalu nih, sampai ada kerja terus. Oh siap. Oke, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Berapa? Jam 7 lewat. Bapak Ibu sedikit lagi bisa? Atau lanjut besok? Besok aja ya Bapak Ibu ya. Sudah jam 7 pas. Siap, selesaikan slide ini dulu Pak. Oke, baik. Nah itu ya. Kita selesaikan slide ini. Besok kita lanjut ini ya. Mohon maaf terlalu banyak cerita. Mohon maaf. Nah itu ya Bapak Ibu ya.
Tapi kebanyakan ya, kalau saya lihat banyak orang menggunakan di sini Bapak Ibu ya, banyak menggunakan ini ya, ini nih, ya, linear ini ya. Y sama dengan A plus BX ini kan aljabar kan Bapak Ibu, persamaan aljabar. Nah inilah yang dikembangkan. Nah X ini Bapak Ibu yang penting, ya. Misalnya begini ya Bapak Ibu, Y sama dengan A plus BX. Hati-hati Bapak Ibu ya, menempatkan suatu variabel kapan dia menjadi X, kapan dia menjadi Y. Jangan sampai terbalik. Ya. Misalnya begini, saya mau menganalisis. Jeruk hangat. Oke. Regresi. Iya. Ini Ya, gimana Bu? tidak Pak, maaf saya. Oke. Oke. Ya, begini ya persamaan aljabar murni ya. Nanti baru kita bisa terapkan dalam apa? Macam misalnya BX1 ya plus BX2 ya. X2. Nah, Hangat tadi sudah. ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu harus dalam kapan menentukan yang tadi saya bilang X ini menjadi penting karena variabel. Jangan sampai misalnya begini, Bapak Ibu menganalisis otsus dengan IPM. Apakah IPM yang mempengaruhi otsus atau otsus yang mempengaruhi IPM? Nah, ini kerangka pikirnya harus jelas. Teorinya seperti apa? Nah, teori itu kita adaptasi ke kita menggunakan apa? Tujuan kita apa? Kita lihat dalam ini matematisnya. Oh, kita hanya mau melihat pengaruh. Oh, berarti kita harus pakai 3 ini. Yang nomor 3 ini. Khususnya yang ini. Linear ini saja. Karena dia bisa menjawab. Ya. Jangan Bapak Ibu pakai yang ini. Rumusnya ini. Salah itu. Ya. Itu salah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa nulis X. Kapan IPM jadi X atau jadi Y. Itu tergantung teori. Nah, selanjutnya kita membangun relasi ini di sini. Ini. Tapi apa stokastik atau uh, uh, apa namanya saya lupa satunya. Itu kan membangun relasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin sampai di situ ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini kita sudah bisa main dalam SPSS ini, ya, karena teorinya sudah ada ini, ya. Jadi ini belum bisa diolah di SPSS atau FUS atau GISP. GISP itu suatu alat statistik yang banyak digunakan oleh kesehatan. Seperti itu. Atau R, atau Stata. Stata itu kita bagaimana bermain tentang persamaan-persamaan simultan. Atau biasanya SEM, ya. Atau ada yang beberapa aplikasi struktural yang bisa mengakomodir itu. Yang penting apapun alat komputer Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu paham konsepnya, Bapak Ibu paham apa teorinya, apakah saya gunakan model ini sudah sesuai dengan kepatutan matematika atau tidak, sudah sesuai dengan harapan statistik atau tidak. Yang paling penting lagi, sudah benar tidak teorinya. Karena kan bisa jadi begini ya, bisa jadi Y sama dengan A min. Tidak plus, misalnya plus X1 bisa jadi min. Ya. Misalnya apa pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, otomatis jangan plus. Jadi kita nanti menarasikan bahwa kemiskinan naik, pertumbuhan ekonomi naik, itu salah. Berarti modelnya yang sama. Harusnya negatif ya. Ini diganti negatif sehingga pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan turun. Ya, itu hati-hati di situ. Karena kadang kita mau kelihatan keren, tapi kita gagal dalam menciptakan keren itu. Mungkin sampai di situ dulu Bapak Ibu materi yang saya bisa sampaikan. Nanti kita lanjut lagi ya terkait ini ya. Nah ini nanti kita lanjut di besok. Sekaligus ada satu materi lagi terkait bagaimana kita menggunakan alat. Mungkin itu Bapak Ibu mungkin sedikit, bukan ya terlalu sedikit yang saya bisa bagi. Mungkin bisa menambah wawasan di hari ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin, saran terkait materi, mungkin suara kurang jelas, menyampaikannya kurang baik, Bapak Ibu bisa mengevaluasi dan bisa sampaikan. Kalau ada, sampaikan Bapak Ibu biar perbaikan saya di hari esok. Silakan.
sebelum kita tutup. Ada Bapak Ibu? Siap, tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Aduh, syukur saya juga setakut-takut ini kalau ada ini. Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin begitu kah Bapak Ibu? Besok nanti kita jumpa. Bapak Ibu, kalau besok saya masih kendala di Teams, toh, di Microsoft Teams ya. Berarti kita bisa jumpa lagi pakai ini, boleh toh? Pakai Zoom. Boleh, Bisa. Pak. Oke, Boleh, baik. Pak. Siap, Ya, mana-mana saja, Pak. oke. Nanti materinya nanti dikirim itu sama Ibu Esti ya. Siap, Kalau ini. siap, Oke. sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Mungkin itu Mohon, Bapak Ibu. Siap. mohon izin, Pak. Ya. Mau izin Dari Pak, kami absen, tadi Kak? belum sempat absen. Oh, sudah. Saya sudah absen. Terus ada rekaman. Oh, Wah. siap. Ibu-ibu ini Eh. pas materi ada, pas materi diam, pas mau keluar muncul. tapi Maklum, Pak, ibu-ibu, manusiawi, Pak. ibu-ibu harus kita ini semua lelaki yang ada di sini sangat menjunjung tinggi pengerusaman gender. Jadi kami akan menjamin. Mohon izin, Siap. Pak. Siap. Ada 4 teman yang tadi melapor ada kendala jaringan sedikit. Oh, siap. Mungkin saya bisa sebutkan nama Oh, ya. biar Bapak juga Oke. bisa tahu. Iya, silakan. Eh, Silakan. Yang pertama itu Pak Otius Enumbi. Siapa, Pak? Pak Otius Enumbi. Oh, ya. Ya. Terus yang kedua Pak Istianus Wonda. Oh, iya. Tadi beliau masuk sesudah ini tapi kayaknya jaringan. Siap, Bapak. Nah, Jaringan. Terus Pak Ridwan. Pak Ridwan sama Pak Redli. Pak Redli itu ada ibadah di rumah katanya tadi. Oh, itu tidak boleh ganggu juga. Ini urusan duniawi tapi harus berimbang juga. Menghadap langit itu menjadi penting juga. Siap. Oke. Siap. Itu saja yang tadi melapor, Pak. Terima Ya. kasih. Ya. Terima kasih. Terus saya terima kasih ini sudah diskusi, berbagi ilmu. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Besok lagi mungkin saya perbaiki lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Sampai jumpa di kuliah besok. Selamat Terima kasih, malam. Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Saya terakhir keluar. Kalau saya keluar ini semua langsung ini. Saya keluar ya. Ya.